berkumpul bersama dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Pada malam hari ini, Sabtu malam Ahad bulan lalu, kita sudah memulai pertemuan pertama, kajian pertama kita tentang fikih keluarga, dan malam hari ini kita akan lanjutkan. Ya, hadirin yang berbahagia, tentang keluarga terjadi tentunya dimulai daripada pernikahan, dan alhamdulillah kita sudah membahas tentang makna pernikahan, maksud dan tujuan pernikahan, kenapa harus ada pernikahan di dalam Islam, apa target-target yang ingin dicapai dalam syariat pernikahan tersebut. Nah, pada perjumpaan malam ini kita akan mulai langkah selanjutnya, yaitu sebelum adanya pernikahan ada yang namanya lamaran. Nah, kita akan membahas tentang lamaran karena ini penting sekali. Kita akan mencermati dan mendengarkan serta memahami bersama, karena kita semuanya akan mengalaminya. Jangan sampai kemudian ketidakberkahan terjadi pada kita gara-gara kita nggak tahu cara dan ilmunya. Ya. Ya, dalam pembahasan lamaran ini kita membagi menjadi 3 macam atau 3 fase. Fase pertama kita sebut dengan mufawadat. Mufawadat itu kenal, kemudian menawarkan diri ingin mengajak serius atau nikah. Nah, kemudian fase kedua nanti adalah fase al-ittifaq. Ittifaq itu menyetujui bersama antara lelaki dengan perempuan, antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, kapan akan dilangsungkan nikah, nanti maharnya berapa, tanggalnya di mana, kemudian nanti harus ada pelaminan yang megah atau bagaimana. Itu fase kedua setelah tadi namanya kenalan dan lamaran. Ya, kemudian yang ketiga baru terjadilah akad nikah. Kita akan mulai pada fase yang pertama, yaitu mufawadat atau mulai dari kenalan pertama. Ya. Pertama adalah tentang ad-da'watu ila tafawud, ajakan untuk tafawud. Tafawud itu ngajak serius. Ya, ngajak serius. Ada laki-laki melihat seorang perempuan, dilihat perempuan tersebut sesuai dengan kriteria yang dia inginkan, kemudian mendatangi keluarganya atau bicara secara langsung kepada perempuan tersebut sesuai dengan hajat perlunya, mungkin minta nomor telepon orang tuanya, untuk kemudian menyatakan serius. Ya, biasanya ajakan untuk nikah itu dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan, biasanya begitu. Tapi seandainya perempuan ngajakin dulu, artinya kalau bahasa anak muda sekarang nembak dulu gitu, boleh atau tidak? Itu. Maka jawabannya adalah diperbolehkan. Tapi karena biasanya wanita itu kan lebih pemalu gitu kan, maka kita jarang cewek yang nembak dulu. Nembak artinya ini nembak untuk ngajak serius loh, bukan nembak ngajak pacaran. Kita nggak membahas pacaran. Ya, kita membahas langsung serius ke pernikahan, jenjang pernikahan yang akan dimulai dengan kenalan yang artinya ngajak serius mau kawinan. Biasanya dilakukan oleh laki-laki, pihak laki-laki ke pihak perempuan. Ya. Tapi seandainya perempuan yang mulai, boleh atau tidak? Ya, tentunya abah syari'u, syariat Islam membolehkan wanita atau walinya wanita tersebut, keluarga wanita tersebut, walinya, untuk ngajak, artinya nembak dulu calon lelaki yang sudah sesuai kriterianya. Dan ini penting sekali, ini sayang sekali nggak ada para tapi nggak apa-apa, yang putrinya ada perempuan, yang bapak ibu punya anak perempuan, nggak harus anaknya yang lihat cowoknya ini, bapaknya yang lihat cowoknya ini ada cowok yang berbobot ini sepertinya,
sampaikan kepada putrinya, nak, ini ada yang berbobot, akhlaknya gini, kerjaannya gini, gajinya bulanannya gini, pokoknya mapan sekali kan. Mau nggak? Mau. Ayo kita ajak. Boleh atau tidak? Diperbolehkan. Ya kan? Diperbolehkan. Tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dalam sejarah, dalam sirah juga banyak kejadian-kejadian yang sama. Di antaranya ada riwayat Imam Bukhari. Ya, bahwa sesungguhnya Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, mengenai putrinya namanya Hafsah. Ya, putrinya namanya Hafsah. Beliau Sayyidina Umar pernah menawarkan putrinya Hafsah ini kepada Sayyidina Utsman. Dibilang kepada Sayyidina Utsman, wahai Utsman, sahabatku, saudaraku, anak saya, mau nggak kamu menikahinya? Artinya menawarkannya. Karena Sayyidina Umar melihat Utsman kaya raya, ganteng, hebat, sahabat Rasul, termasuk yang dijamin masuk surga, mapan luar biasa. Ya, nggak peduli sudah punya istri atau belum, selama belum melampaui batas, gitu kan. Boleh saja. Akhirnya Sayyidina Utsman mengatakan, sa'angzuru fi amri. Oke, saya akan tampung tawaranmu, akan saya lihat dan saya pikirkan. Kemudian setelah beberapa hari ditemui, kata Sayyidina Utsman kepada beliau, Sayyidina Umar, bada bi alla atazawwaj, sepertinya saya tidak mau menikah lagi. Artinya ditolak. Ya, lamaran Sayyidina Umar untuk putrinya agar dinikahi oleh Sayyidina Utsman ditolak oleh Sayyidina Utsman. Kemudian Sayyidina Umar menawarkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau berkata, in syi'ta, wahai Abu Bakar sahabatku, temanku, kalau engkau mau, zawwajtuka Hafsah, saya akan menikahkan kamu dengan Hafsah. Fasomata Abu Bakrin falam yarji ilayya bisyai'in. Abu Bakar diam, mau nolak nggak enak, gitu kan. Mau terus terang bagaimana, gitu kan. Diamnya laki-laki itu tanda tanya. Apalagi ditawarin seorang wanita yang berbobot, kan, gitu kan. Wa kuntu, ya kan, ujidu alaihi minni ala Utsman. Artinya beliau masih diam dan enggak memberikan jawaban kepada Sayyidina Umar. Sampai beberapa hari belum mendapat jawaban oleh Sayyidina Abu Bakar, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah. Datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Hafsah. Kemudian kata Sayyidina Umar, fa'angkahtuha iyyahu. Akhirnya saya menikahkan Hafsah kepada Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah terjadi pernikahan, Abu Bakar menemui Umar radhiyallahu taala anhum. Ya. Kemudian berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar sahabatku, kemarin kamu melihat saya diam. Diam saya sebetulnya mau terus terang, tapi saya nggak enak. Saya tahu sebetulnya Rasulullah pernah menyebut nama Hafsah. Artinya Rasulullah menginginkan Hafsah. Dan ketika engkau menawarkannya kepadaku, saya nggak mau menyampaikan hal tersebut karena saya malu. Itulah yang membuat saya diam. Karena Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sudah tahu kalau Sayyidina Rasulullah menginginkan Hafsah tersebut. Akhirnya terjadilah pernikahan dan Hafsah menjadi salah satu ummul mukminin, salah satu daripada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari hadis atau cerita ini bahwa seorang perempuan, baik dirinya bersama orang tuanya atau walinya, boleh melamar lebih dahulu, boleh ngajak, boleh nembak. Ya, jangan sampai orang yang berbobot, pemuda yang keren, yang disukai oleh bapak ibu semua, untuk putri bapak ibu semua, kemudian diambil orang lain, bapak ibu menyesal. Dalam hal kebaikan nggak boleh malu, kan gitu. Ustaz, malu dong, kan kita harus kita yang didatangi. Nggak ada.
Dalam hal ini tidak ada. Ada cerita lagi, ya. Cerita lagi dalam kisahnya diceritakan dalam Al-Qur'an tentang Sayyidina Syuaib ngajak, ya kan, agar putrinya dinikahi oleh Sayyidina Musa alaihissalam. Ceritanya ada dalam surat Al-Qur'an disebut. Kata beliau, Sayyidina Syuaib seorang nabi, punya putri perempuan, melihat Sayyidina Musa kekar, kuat, hebat, ya kan, menawarkan kepada Sayyidina Musa, qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini. Wahai Musa, kata Sayyidina Syuaib, sungguh saya ingin menikahkan kamu kepada salah satu putriku. Ala an ta'jurani samaniyah hijat, tapi nanti kamu kerja bersama saya selama 8 tahun. Ya, saya akan nikahkan kamu dengan putriku. Intinya di sini Sayyidina Syuaib nembak dulu ke Sayyidina Musa, ngelamar dulu, ngajak kepada Sayyidina Musa agar mau nikahi putrinya. Diperbolehkan. Riwayat daripada Sahal bin Sa'id As-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi seorang perempuan. Nah, ini kalau tadi walinya yang melamarkan, ini perempuannya yang datang sendiri. Rasulullah pernah didatangi oleh seorang perempuan. Berarti perempuan ini mau ngapain? Faqalat ya Rasulullah, perempuan tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inni qad wahabtu nafsi laka. Saya siap untuk engkau nikahi. Gitu. Artinya wanita ini sudah jatuh cinta, pengen menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan diri dan nembak langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqamat qiyaman tawilan, berdiri lama wanita tersebut. Nembaknya tidak berdua, rame-rame. Rasulullah sedang dalam majlis di depan para sahabat lain. Ya kan, datang berdiri begitu loh, Ustadz mau dong, Ustadz nikahi aku loh kan. Begitu. Banyak yang dengar, banyak yang lihat. Rasulullah diam. Ya kan, Rasulullah diam. Sampai lama wanita tersebut menunggu respon. Faqama rajulun, akhirnya salah satu jamaah yang di majelis tersebut berdiri ngacung, ya Rasulullah, kawinkan saja dia ke aku. Kalau engkau tidak memerlukannya lagi, gitu kan. Faqala alaihi salam, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada lelaki tadi, apa yang kamu punya untuk sebagai maharnya, gitu. Faqala, kata lelaki tadi, ma indi illa izari hada, saya enggak punya apa-apa kecuali sarung saya ini. Izar itu pakaian yang dipakai dari perut ke bawah, itu izar. Kita maknainya sarung, tapi nggak harus sarung. Mungkin celana kan, dari tengah ke bawah itu juga izar. Ya Rasulullah, yang saya pakai sarung saya inilah yang saya punya. Kalau memang perlu untuk sebagai mahar, gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, emangnya kalau sarungmu dipakai mahar, nanti kamu bawanya pakai tutup apa? Kamu nggak punya Rasul. Jadi kalau sarungmu kau serahkan untuk mahar, kamu nggak pakai sarung, nggak pakai celana dong. Iya, kata dia. Iya kan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faltamis syai'an, cari sesuatu yang lain. Kata dia, saya nggak punya apa-apa Rasulullah. Ini begitu luar biasa di zaman tersebut. Ada kejadian yang seperti itu. Betul-betul miskinnya miskin beneran, fakirnya fakir beneran, dan nggak punya apa-apa. Ya. Mungkin di zaman sekarang ngaku-ngaku fakir miskin, datang minta sumbangan sedekah, ya kan, belas kasihan, tapi ternyata dia kaya raya luar biasa. Fakir dan miskin bohongan. Dia betul-betul ketika, yaudah cari yang lain. Kata dia, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iltamis walau khotaman min hadidin. Cincin besi punya nggak? Cincin yang terbuat dari besi punya nggak? Kata beliau, diceritakan lagi oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, orang tersebut akhirnya pulang nyari cincin besi.
Cincin terbuat kan nggak ada harganya cincin besi. Kalau perak masih punya harga, emas. Ini cincin besi loh, cincin-cincinan kalau berarti di kita ini mainan gitu kan. Dicarilah dia, faqala alaihi salam, kemudian dia datang, saya nggak nemukan walaupun satu cincin besi wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada dia, hal ma'aka minal Qur'ani syai'un, kamu punya hafalan Quran nggak? Walaupun sedikit, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, orang tersebut mengatakan, na'am, ya Rasulullah, saya hafal surat ini, menyebutkan dua surat, surat ini dan surat ini, atau mungkin surat Al-Falaq dan An-Nas mungkin. Wallahu a'lam. Tapi yang diceritakan di situ, saya hafal surat ini dan surat ini dan surat ini. Ya kan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di hadapan sahabat lain tadi, dan di situ masih ada perempuan yang menembak tadi. Qad angkahtuka bima ma'aka minal Qur'an. Oke, sekarang saya nikahkan kamu dengan wanita tersebut dengan mahar hafalan Quran kamu, surat yang kau hafal tadi. Alhamdulillah. Pelajaran pertama, boleh wanita menawarkan diri kepada seorang laki-laki yang berbobot, berakhlak, mapan, beragama bagus untuk dinikahinya. Ya, ini diperbolehkan. Pelajaran kedua, mahar sekecil apapun itu sah untuk dijadikan hak yang diambil oleh perempuan sebagai pernikahan tersebut. Ya, pelajaran ketiga, di situ wanita tadi datang mengatakan, ya Rasulullah, saya siap memberikan diri saya untuk engkau. Ini hukum khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wanita boleh dimiliki oleh Rasulullah sebagai istri tanpa pernikahan. Artinya menghibahkan diri atau memberikan dirinya. Ini hanya khusus Rasulullah. Ada beberapa cerita pernah saya dengar, ngikut cara Rasulullah, wanita manapun datang tanpa proses pernikahan diambil. Tidak boleh. Hukum itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun biasanya laki-laki yang nembak, ngajak kawin dan lain sebagainya, atau orang tua laki-laki yang datang ngelamar, diperbolehkan Bapak Ibu semuanya datang melamar seorang laki-laki untuk putrinya, ya, untuk putrinya tersebut. Ini yang dimaksud dengan kenalan, kemudian ajakan untuk lamaran. Nah, ini pertama melalui ma'rifah syakhsiyah, ya, karena proses kenalan satu dengan yang lain, karena dulu pernah satu kelas atau pernah satu tempat kerja atau ketemu di masjid orang tuanya, sama seperti ini. Baru setelah selesai ngajak nikah, namanya ad-da'watu ilat tafawud, ngajak lamaran tersebut. Ya, jadi baik laki-laki maupun dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki, atau wali dari pihak laki-laki, atau perwakilan dari pihak laki-laki atau wali dari pihak perempuan boleh memulai terlebih dahulu. Dan di dalam Islam tidak ada masalah sama sekali. Hanya saja yang terjadi di kalangan masyarakat kita ada namanya malu, gengsi, izin dan lain sebagainya. Tapi kalau nuruti izin kemudian yang diincer ini keburu diambil orang, ya silahkan rasakan sendiri penyesalannya, ya kan? Belum tentu karena izin, wah kayaknya saya nggak level Ustaz anak saya kepada dia, belum tentu. Memang kita tahu yang gaib kan begitu, ya kan? Langsung aja jika ada keinginan tersebut, minimal melalui sekarang ada WhatsApp, ya kan? Ada telepon, ya kan? Mau nggak gitu? Saya kenalkan dengan anak putri saya. Begitulah. Ya. Yang kedua, tentang ma'rifah syakhsiyah, harus tahu satu sama lain. Ini jangan diterjemahkan kemudian pacaran yang berlama-lama, berduaan yang berlama-lama, melanggar syariat agama. Ya. Dalam Islam mengizinkan satu sama lain sebelum melakukan pernikahan untuk saling kenal, bahkan saling melihat.
Ya, poin pertama berarti ru'yatu kullin minal khatibi wal makhtubati lil akhar. Baik laki-laki yang mau melamar berhak untuk melihat wanita yang akan dilamar, atau wanita yang mau melamar berhak untuk melihat laki-laki yang akan dilamar. Ini diperbolehkan, ya kan? Ini diperbolehkan. Kapan diperbolehkan melakukan hal itu? Nah, di sini dalam syariat Islam bahwa melihat tersebut yang paling afdol dan paling utama dilakukan sebelum melakukan khitbah atau lamaran resmi. Jadi melihat dulu, kenalan dulu, atau yang kita kenal dengan ta'aruf itu tadi, itu seyogyanya dilakukan saling melihat terlebih dahulu dan saling kenal. Ya. Sebelum melamar secara resmi, tapi sudah ada keinginan untuk melamarnya. Kalau masih belum ada keinginan, ya Ustaz, ini mah di jalan-jalan kita udah sering lihat dan lain sebagainya. Ini proses yang Islami gitu loh, yang sesuai dengan syar'i gitu. Laki-laki sudah pengen menikah, sebelum menikah harus ada lamaran atau kita kenal dengan khitbah. Sebelum khitbah tersebut, laki-laki dan perempuan tersebut kita pertemukan untuk bisa saling melihat. Kapan kita pertemukan? Saat masing-masing baik laki-laki dan perempuan tersebut sudah ada niatan untuk menikah dan sudah waktunya untuk nikah dan ingin nikah. Kalau belum waktunya dan lain sebagainya, jangan, karena nggak penting kan gitu. Di sini kita mempertemukan dan memperkenalkan karena ada kepentingannya, yaitu apa? Sudah sama-sama waktunya menikah dan ingin menikah. Kita kenalkan. Setelah pandangan pertama, satu kali pandangan sesuai dengan hajat yang diperlukan, saling memandang, kok udah cocok, kemudian baru proses melakukan lamaran. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ini dalilnya. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza alqallahu azza wa jalla fi qalbi imri'in khitbatam ra'atin." Apabila di dalam hati kamu seorang lelaki Allah berikan rasa cinta kepada perempuan, fala ba'sa an yanzura ilaiha, maka tidak ada problem, tidak ada masalah lelaki tersebut yang di hatinya udah Allah lemparkan di hati tersebut rasa cinta ingin menikah kepada seorang perempuan tertentu, fala ba'sa, maka tidak ada masalah dia melihat perempuan yang ingin dinikahinya tadi. Seperti itu. Ya. Dan orang terbesit di hatinya cinta kepada wanita itu karena beberapa alasan. Tungkahul mar'u li arba'in. Biasanya ada 4 alasan. Ya. Li jamaliha, karena kecantikannya. Limaliha, karena hartanya. Anak orang kaya ini kan gitu. Kalau cantik wajar semua pasti ya. Terkadang orang lihat hartanya, bukan kecantikan. Yang penting nanti masa depan saya udah enak kan gitu. Limaliha. Atau lihasabiha, karena keturunannya, keturunan orang ini untung terus, bejo terus uripnya gitu kan. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Kemudian Rasulullah setelah menyebutkan 4 alasan orang menikahi seorang wanita, Rasulullah mengatakan fadfar bidzatiddin. Dari 4 kriteria tersebut, carilah yang terakhir. Kriteria karena agamanya. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung, berbahagia dan berkah hidup kamu. Ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan perkenalan secara syakhsiyah atau pribadi antara khatib, orang yang akan melamar dan akan menikah, dan makhtubah, wanita yang dilamar atau yang akan dinikahi. Ya, dalil yang lain dalam masalah ini diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW hinama arada an yatazawwaja min Ummi Salamah, ketika Rasulullah menginginkan untuk menikahi Ummu Salamah, ya, tahaddatsa ilaiha, Rasulullah berbicara kepada Ummu Salamah, wa tahaddatsat ilaihi, dan Ummu Salamah pun membalas pembicaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara, ya, berarti saling bertatap dan bertemu. Ya, ketika apa? Ketika Rasulullah ingin menyampaikan keinginannya menikahi Ummu Salamah, bicara dulu dan mereka berdua saling berbicara.
Kemudian Ummu Salamah wa bayyanat ma biha min a'dzarin qad ta'uqul hayata zawjiyata. Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah tentang uzur-uzur atau halangan-halangan yang mungkin bisa mengganggu kehidupan keluarga nanti kalau seandainya menjadi istri Rasulullah. Terus terang, Rasul, kalau nanti engkau menikah dengan saya menjadi istri engkau, saya takut begini, karena saya punya begini. Rasulullah pun membalas dan memberikan solusi, nanti kalau memang begitu akan begitu. Ya kan? Jadi terjadi apa? Perkenalan terlebih dahulu secara syar'i, dan ini diperbolehkan. Ini dalilnya seperti ini. Rasulullah dengan Ummu Salamah. Riwayat lain, ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab melamar Ummu Kulsum, ya, melamar Ummi Kulsum putrinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Wa dzakara lahu ala sighariha. Kemudian disebutkan ini masih terlalu kecil. Ummi Kulsum. Wa qala lahu, kemudian berkata, ib'as lana ab'asu biha ilaika fa in raditaha fahiya imra'atuka. Saya kirim ini untuk kamu, kalau engkau mau, ya kan, saya akan menikahkan dia kepadamu dan dia menjadi istrimu. Artinya kenalan dulu, ini umurnya baru segini, mungkin belum siap untuk menjalani kehidupan. Nah, bagaimana kalau nanti dia rewel di tengah jalan? Kamu sanggup nggak? Siap nggak? Begitu. Ini namanya ma'rifah syakhsiyah. Satu sama lain harus saling mengenal. Orang tua di sini punya peran yang luar biasa di sini. Ya, begitu. Nah, dibolehkannya melihat tadi mana yang dibolehkan oleh syariat. Nah, begitu. Melihat matanya saja, artinya dia harus bercadar, atau melihat tangan, kaki, wajah, atau melihat seluruh tubuhnya. Orang yang nggak jelas pasti pengen semuanya gitu. Kan itu jaminan untuk kebahagiaan yang akan datang, Ustaz. Boleh dong. Nah, mari kita perhatikan di sini para ulama berbeda pendapat. Dari wanita atau dari laki-laki yang akan dilihat atau saling melihat, mana yang boleh dilihat? Dari ujung kepala, rambut, sampai ujung kaki, ini mana yang boleh dilihat? Mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan, baik dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahkan pendapatnya Syiah Ja'fariyah, mayoritas ulama mengatakan yang boleh dilihat adalah wajah dan dua tangan. Ya, ada pendapat Hanafiyah menambahkan dua telapak kaki. Wajah, dua tangan, dan dua telapak kaki. Dua tangan ini yang ini. Karena wajah, dua tangan, dan dua telapak kaki ini, kalau dilihat sudah bagus, itu menunjukkan seluruhnya bagus. Padahal belum tentu juga. Tapi kebanyakan seperti itu. Nah, ini pendapat pertama jumhur ulama. Ya, dan ini pendapat yang sahih, yang kuat, yang mesti diikuti. Ya, karena rambut, mohon maaf, dalam Islam adalah aurat. Ya kan? Rambut aurat, tak boleh. Mau lihat dong rambutnya keriting atau lurus? Ya boleh. Itu cukup tanya pada bapak ibunya. Mau lihat dong kepalanya, jangan-jangan nggak punya rambut botak, nggak perlu dilihat. Itu cukup bertanya. Ya kan? Cukup bertanya. Ada pendapat, ini perlu saya sampaikan dan tidak perlu diikuti. Pendapat sebagian ahli fikih mengatakan laki-laki boleh melihat wanita tersebut apa-apa yang membuat dia semangat menikahi wanita tersebut. Apa aja. Kalau seandainya harus dibuka semua, buka semua. Ini menurut sebagian ulama, tapi pendapat yang jangan ditiru, jangan diikuti, karena ini pendapat yang lemah. Dia berdalil, Rasulullah mengatakan ungzur ilaiha, lihatlah dia. Ungzur ilaih, dia secara umum. Berarti kalau dia, boleh dong dia semua sekujur tubuhnya. Nah, ini pemahaman yang menyesatkan. Jangan diikuti. Berdalil dengan pendapat ini
saya mau dong kamu saya lihat semuanya dari atas dan bawah tanpa sehelai penghalang pun. Tidak diperbolehkan. Ini pendapat tidak masuk akal. Ya, ini juga pendapat yang su'ul adab, ya, kurang ajar, kan gitu. Berarti yang rojih adalah pendapat yang jumhur ulama katakan, kalau kita mau saling melihat memperkenalkan putra dan putri kita, mereka mau saling menikah, wajah dua tangan jangan sampai ke sini-sini, ini pakai baju pendek aja, sini aja. Gini, sama kalau mau wajah dan tangan kurang, oke, ikut madhab Ahnaf, madhab Hanafiyah, mereka menambahkan dua telapak kaki. Ya, dua telapak kaki. Kenapa itu? Karena itu bagian yang dikatakan ulama yang bukan aurat. Itu bukan aurat. Ya, seperti itu. Ya, kemudian yang kedua tentang waktu kepastian. Jadi saat bapak membawa putrinya melamar cowok tadi, atau bapak dan putranya datang ke rumah seorang wanita, ke keluarganya, menyampaikan keinginan menikahinya, itu kan kadang langsung dijawab, oke, saya setuju. Kadang mereka tunggu dulu ya Pak, mohon waktu untuk menjawab, kan gitu. Itu kan terjadi. Nah, sekarang permasalahan yang terjadi, waktu tersebut kita nggak bisa memaksakan, ya kan? Saya kalau nggak engkau kasih jawaban sekarang, saya cari wanita lain. Ya wes, cari aja yang lain. Mau kok maksa dan lain sebagainya. Oke, di sini ada riwayat tentang masalah ini. Riwayat daripada Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah SAW menceritakan ketika Fatimah sudah dicerai oleh suaminya dan iddahnya sudah selesai, dia menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, datang dua orang ngelamar saya. Ya, datang dua orang ngelamar saya, satu namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, satu lagi namanya Abu Jahm. Ya, mereka berdua datang melamar saya. Kemudian Rasulullah SAW, jangan nikah sama Muawiyah, jangan pula engkau nikah sama Abu Jahm. Artinya tadi Fatimah ketika didatangi oleh Muawiyah dan didatangi oleh Abu Jahm tidak langsung memberikan jawaban iya atau tidak, tapi musyawarah dulu dengan orang yang berilmu, dalam hal ini Rasulullah. Maka diperbolehkan ketika kita didatangi untuk dilamar, kita boleh meminta waktu untuk berpikir dan bermusyawarah, diperbolehkan. Bahkan itu penting sekali dan tidak perlu buru-buru. Akhirnya Rasulullah meminta kepada Fatimah, nikahlah dengan Usamah bin Zaid, maka kamu akan hidup bahagia. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu baru proses selanjutnya datang yang kedua, melakukan kesepakatan mahar, kapan nikah dan lain sebagainya. Ustadz, seandainya itu terjadi di waktu yang sama boleh enggak? Boleh juga, bahkan lebih cepat lebih baik. Ternyata udah diterima, langsung di hari itu juga pengen menyepakati hari pernikahan, maharnya apa? Boleh juga. Ya kan? Silahkan di situ. Ya, mahar dan seterusnya silahkan disepakati. Setelah ma'rifah syakhsiyah, saling tahu satu sama lain itu sudah tidak terjadi. Jangan sampai, mohon maaf, kita menikahkan putri kita kepada laki-laki yang belum pernah dia lihat, atau sebaliknya, kita menikahkan putra kita kepada wanita yang belum pernah dia lihat sama sekali. Jangan sampai, kita akan menzalimi mereka. Ya, kita akan menzalimi mereka. Ya, seperti itu. Ya, kemudian harus ada prinsip sama-sama husnul niyah, niat yang baik dan niat yang betul saat perkenalan tadi dan datang melakukan lamaran tadi, betul-betul ada niat ingin menikah yang serius. Jangan sampai terbesit ingin main-main. Ya, ini bahaya. Antara kita sama Allah yang tahu, gitu kan. Kita serius atau kita main-main. Jangan sampai ada main-main di situ. Harus ada niatan yang serius, niat yang baik, ingin melakukan atau melangsungkan syariat Allah, yaitu pernikahan. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada niatan baik, ini bahaya. Walaupun orang nggak tahu, dikiranya secara zahir dia niatnya baik, tapi ternyata mengetawakan, mengejek, meremehkan.
ya, tidak serius di akhirnya, hanya main-main doang. Apalagi kalau main-main terhadap syariat Allah, syariat pernikahan tersebut, ya. Baru kemudian terjadi khitbah. Nah, kalau mau sekaligus boleh, langsung dah. Udah saling cocok, bapak ibunya gimana, cocok, gimana pak, bu, kita kawinkan aja. Iya, ayo kawinkan aja. Sepakati di hari itu hari pernikahan, diperbolehkan. Dan itu yang lebih baik. Sudah saling suka, orang tua sudah saling suka juga, jangan dikasih lama. Takut nanti setan bisik-bisik, chat, WhatsApp, video call, melakukan hal-hal yang diharamkan. Lamar saja langsung, biar langsung terikat, biar nggak tolah-toleh kanan kiri lagi. Antara lamaran dan pernikahan kalau bisa jangan lama-lama, karena takut bisikan setan-setan tersebut. Nah, sekarang perlu kita perhatikan wanita-wanita yang boleh dilamar dan yang tidak boleh dilamar. Nah, ya. Oh ya, waktunya sudah habis ya. Sebelum kita akan kasih waktu tanya jawab, masih banyak bab yang perlu kita sampaikan, tapi biar kita interaktif, jamaah juga aktif mendengarkan dan bertanya. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menanyakan tentang masalah ini, ya silahkan. Ya, betul. Dari kisah tadi, mahar boleh menggunakan sesuatu yang sifatnya tidak fisik, syai' maknawi boleh. Bahkan mahar boleh sesuatu yang sifatnya layanan, jasa. Nanti mahar saya ke kamu, saya ajari kamu ngaji Iqra. Nah, karena dia belum bisa ngaji Iqra sampai khatam 6 jilid. Nah, itu ya mahar saya. Dia setuju. Boleh. Nah, hafalannya amma yatasaalun 1 sampai 16 boleh, silakan. Nah, itu diperbolehkan. Tapi perlu digarisbawahi, jangan salah menempatkan hadis tersebut. Kemudian Bapak Ibu yang putranya duitnya banyak, dimudahkan, kok maharnya 1 ayat Quran? Rasulullah membolehkan. Itu kan tadi ceritanya Rasulullah menikahkan orang memang nggak punya apa-apa selain hafalan Quran, gitu ya. Jadi dilihat sesuai dengan kondisi. Makanya tadi ada proses rapat musyawarah, ya kan, menyepakati bersama. Tadi terjadi nggak kesepakatan bersama? Terjadi, karena wanita tersebut ada hadir di situ tadi. Saat dia diem, ketika dia mau dinikahkan dengan ayat yang dihafal oleh sahabat tadi, berarti dia setuju, berarti saling ridho. Intinya keridoan dalam mahar. Ada yang mengatakan wanita yang paling berkah adalah wanita yang maharnya paling sedikit, padahal laki-lakinya kaya raya. Terus dia beralasan dengan hadis ini, kalau kamu mau berkah nikah dengan saya kasih mahar kamu amma yatasaalun, berkah hidup kamu. Padahal dia kaya raya, gajinya bulanan puluhan juta, keluarganya luar biasa. Kok maharnya cuma amma yatasaalun? Ini bukan keberkahan lagi, pelit. Orang yang pelit, tadi kenapa Fatimah binti Qais oleh Rasulullah dilarang untuk menikah dengan Muawiyah dan dengan Abu Jahal? Karena pelit, duitnya banyak tapi pelit. Rasulullah bilang jangan kawin sama dia, kawinlah sama Usamah. Usamah ini nggak punya apa-apa, tapi dia akan membahagiakan kamu di dunia dan di akhirat. Ya, jadi tentang mahar sedikit dan banyaknya itu sesuai dengan kesepakatan saling ridho, kemudian sesuai dengan keadaan. Rasulullah ketika punya banyak duit nikah melamar istrinya siapa? Khadijah radhiyallahu taala. Tidak dengan 1 kambing, tapi unta. Banyak pula itu. 100 unta loh. Apakah kita berani mengatakan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah nggak berkah?
atau kurang berkah dengan dalil bahwa wanita yang paling berkah adalah yang maharnya paling dikit. Enggak. Jadi intinya adalah saling ridho, sepakat sesuai keadaan gitu. Jadi orang tadi dengan jamaah sekalian semua yang nggak ada bandingannya. Kalau jamaah semua mau menikahkan putranya dengan mahar surat ayat-ayat Al-Quran tadi, ya minimal kalau khotam min dahab tadi punya, kan gitu, 1 gram emas punya, seperti itu. Jazakumullahu khairan. Jadi diperbolehkan mahar bentuknya materi, mahar bentuknya maknawi atau jasa atau layanan, atau bahkan karena keutamaan Al-Quran tadi di dalam kisah tersebut diperbolehkan. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada diskusi lain, mohon maaf Pak Iwan kepanjangan. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang atau setelah kita sholat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.